Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung kembali di podcast Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Halo Sobat Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Bertemu kembali dengan saya Rita Elvianti yang akan memandu podcast pada hari ini dengan tema perkara perceraian goib di Pengadilan Agama. Di hadapan kita telah hadir Bapak narasumber, Bapak Dr. Haji Asadur Rahman MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Apa kabar Bapak? Sehat Baik, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak. Mudah-mudahan kehadiran Bapak di sini dalam rangka untuk berbincang-bincang, ngobrol santai mengenai perkara cerai gaib di Pengadilan Agama Bengkulu bisa memberikan pencerahan kepada pemirsa di sana. Sebagaimana kita ketahui Bapak, perkara di Pengadilan Agama itu sangat banyak. Salah satunya adalah perkara perceraian. Nah, untuk perkara perceraian ini ketika terjadi perselisihan, pertengkaran di dalam rumah tangga, ada kalanya para pihaknya, baik itu penggugat, pemohon atau tergugat atau termohon, salah satunya sering tidak berada di alamat. Sebagaimana mereka telah membina rumah tangga secara bersama-sama ya Pak ya. Nah, terjadi kendala ketika para pihak itu sendiri ingin mengajukan, baik itu perkara cerai gugat yang akan diajukan oleh istri atau perkara cerai talak yang akan diajukan oleh suami. Bagaimana nih alamatnya? Tujukan kemana ini nanti surat gugatannya? Atau dari pihak pengadilan sendiri kemana akan menuju surat panggilan atau relas panggilannya itu? Tapi sebelum itu untuk kita ke sana Pak, kalau secara garis besarnya sendiri, boleh Bapak menjelaskan kepada kita apa itu pengertian perkara cerai gaib Pak? Silakan Bapak. Perkara gaib itu Dalam masalah perceraian, yang gaib adalah tergugatnya atau penggugatnya. Kalau dalam perkara cerai talak, permohonan cerai talak, yang gaib adalah termohonnya. Sedangkan dalam perkara cerai gugat, yang gaib adalah tergugatnya. Bukan berkasnya yang gaib. Karena kalau berkasnya gaib berarti berkas itu hilang. Gitu. Begitu Bu. Nah, kalau untuk di dalam surat gugatan sendiri itu kan Pak, ini identitas para pihaknya harus jelaskan Pak. Nah, kalau untuk perkara yang alamatnya itu tahu para pihaknya, ya kan dibunyikan itu Pak di dalam surat gugatannya alamatnya secara lengkap detail. Di dalam untuk perkara goib ini sendiri gimana Pak untuk penyebutan? Untuk perkara gaib atau tergugat atau termohonnya gaib, alamat yang bersangkutan asalnya disebutkan di kelurahan A, kecamatan A, kota A, tetapi setelah sekian lama tidak diketahui keberadaan suaminya, maka dialamatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kenapa? Karena tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tetapi Pak, untuk aturannya kan ini kan dialamat dahulu alamatnya di sini dibunyikan dulu seperti itu ya Pak ya. Jalan, RT, RW, kelurahan, kemudian kota atau kabupaten, provinsi. Kemudian kalau untuk perkara cerai gaib ini sendiri kan dibunyikan juga sekarang berada di yang tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia. Apakah ada persyaratan untuk para pihak itu sendiri di dalam mengajukan perkara gaib ini sendiri Pak? Untuk khusus alamatnya Pak? Selain identitas penggugat, maka si penggugat atau pengaju itu harus melampirkan surat keterangan gaib dari kepala desa atau kelurahan di tempat tinggalnya. Begitu. Kalau tempat tinggal yang terakhir. Tempat tinggal yang terakhir ya Pak ya. Kemudian Pak, apakah ada kriterianya atau syarat minimal atau maksimal untuk batas para pihak ini tidak diketahui lagi keberadaannya itu? Apakah 6 bulan kah ataukah 1 tahun kah? Itu gimana Pak? Dalam peraturan perundang-undangan tidak disebutkan. Tidak disebutkan ya Pak ya. Tidak disebutkan sama sekali. Seperti itu. Biasanya ini konfliknya sudah tajam, bisa saja itu diwujudkan dengan kepergian tergugat, meninggalkan tempat kediaman bersama, bisa juga disebabkan oleh
faktor ekonomi, nggak kuat lagi menahan beban hidup, atau oleh pihak ketiga, atau juga campur tangan dari salah satu pihak dari suami istri tersebut. Itu bisa menjadi perkara gaib ke depannya. Gitu. Nah itu harus diajukan karena ini perkaranya perceraian. Bagi yang beragama Islam tentunya diajukan ke pengadilan agama. Ya, seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi mungkin Pak, pemirsa kita di luar sana Pak, jadi untuk mereka yang salah satu pasangannya atau salah satu pihaknya ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, ini kan harus ada surat keterangan gaib. Jadi tidak dibatasi dengan undang-undang, minimal 6 bulan, kemudian lurah atau kepala desa bisa mengeluarkan surat keterangan gaib itu ya Pak ya. Jadi walaupun pisah rumah tangganya atau para pihaknya itu tidak diketahui lagi tempat tinggalnya itu belum 6 bulan, lurah atau kepala desa itu bisa memberikan surat keterangan. Bisa, tetapi untuk pengajuannya kalau memang pisahnya belum 6 bulan, tentunya ada aturan lain. SEMA 1 2022 yang diperbarui dengan SEMA 3 2022. Seperti itu. Jadi kalau artinya kalau dia mau mengurus surat gaib harus memperhatikan SEMA itu. Kalau urusan ada KDRT dalam rumah tangga, nah itu bisa belum 6 bulan. Tapi kalau tidak ada KDRT, pisah rumah harus nunggu pisah rumah 6 bulan terlebih dahulu. Jadi pengecualiannya Pak ya, untuk yang kasusnya KDRT bisa diajukan sebelum 6 bulan, tetapi mungkin harus persyaratannya lebih dilengkapi lagi, misalnya itu ada surat keterangan atau visum dari dokter ya Pak ya. Kemudian untuk bukti-bukti di pengadilan mungkin mereka bisa menambah dengan alat bukti lain ya Pak ya, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, seperti itu ya Pak ya. Kemudian kembali lagi Pak, kalau kita lihat di lapangan itu para petugas informasi yang ada di pengadilan agama itu Pak, seringkali mereka mengalami kesulitan atau hambatan, misalnya seperti ini Pak. Para pihak datang ingin mengajukan perkara perceraian, cerai goib kah atau cerai talak yang goib kah. Namun kadang-kalanya kades atau lurah itu tidak mau memberikan Pak surat keterangan gaib itu dengan alasan itu bukan kewenangan mereka. Jadi gimana ini Pak menyikapinya? Kalau surat keterangan itu selama yang bersangkutan sebelum meninggalkan tempat dia berada di wilayah itu, tentunya kepala desa itu harus memberikan surat keterangan karena dia merupakan warga dari desa atau kelurahan tersebut. Tidak ada alasan bagi kepala desa atau lurah untuk tidak memberikan surat keterangan. Seperti itu. Dan kepala desa atau lurah tidak boleh menolak untuk memberikan keterangan karena ini kebutuhan warganya sendiri yang akan menyelesaikan masalah di rumah tangganya. Apakah harus minta ke presiden? Nggak mungkin kan? Betul. Jadi Pak, kita stressing lagi Pak, untuk surat keterangan gaib ini adalah di mana tempat tinggal terakhir membina rumah tangga ya Pak ya. Jadi sebelum pisah rumah. Sebelum pisah rumah. Contoh Pak, mereka membina rumah tangganya di Kabupaten Rejang Lebong, anggap seperti itu ya Pak ya. Kemudian membina rumah tangga beberapa bulan di sana, kemudian pindah lagi ke Kota Bengkulu. Nah, kemudian terjadi perselisihan pertengkaran dalam rumah tangga. Nah, yang si istri dia mau mengajukan perkaranya ke pengadilan agama, pergi ke pengadilan agama, kemudian petugas dari informasi pengadilan agama menjelaskan bahwa untuk memasukkan perkara di pengadilan agama Bengkulu ini umpama ya Pak ya, mereka harus mengambil surat keterangan gaib di tempat tinggal mereka membina rumah tangga itu. Yang terakhir. Ya, yang terakhir ya Pak. Seperti itu Pak. Oke. Ya, jadi sudah jelas ya Pak ya. Ya, kalau KTP-nya masih KTP Rejang Lebong, maka dia minta harus surat keterangan domisili. Nah, berdasarkan surat keterangan domisili, dia juga minta surat keterangan gaib di mana suaminya sudah pergi meninggalkannya atau istrinya pergi meninggalkan suaminya. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi sudah jelas ya bahwa untuk mengajukan perkara perceraian gaib harus ada surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh lurah atau desa dan tidak ada alasan dari lurah atau kepala desa untuk menolak ya Pak ya, karena kan kasihan masyarakat. Kalau seperti itu kan mereka mau mencari keadilan kemana lagi ya Pak. Oke Pak, untuk yang selanjutnya Pak, kira-kira
apakah yang disebut perceraian secara gaib itu menurut peraturan perundang-undangan, Pak? Ya, pengaturan tentang perkara cerai yang diajukan secara gaib itu berdasarkan pasal 27 PP nomor 9 tahun 75. Itu saja yang jadi rujukan khusus perceraian. Gitu ya, Pak ya. Karena itu pemanggilannya tidak sama dengan acara dengan perkara yang lain, ya kan? Iya. Cukup tidak ada tenggang waktu 4 bulan. Itu kan perkara yang bukan gaib. Iya, tapi kalau perkara gaib harus dipanggil 4 bulan. Ada tenggang waktu panggilan pertama 1 bulan, kemudian ada tenggang waktu 3 bulan setelah panggilan yang pertama. Iya. Jadi untuk teknis penentuan hari sidang dalam perkara cerai gugat ataukah itu cerai talak, perkara perceraian di pengadilan agama itu sesuai dengan tadi kan Pak, dia ada tenggang waktunya. Iya. Nah, kalau teknis itu sendiri gimana Pak? Ya 4 bulan kan 4 bulan ya? Ya 4 bulan. Artinya jangan pas-pasan 4 bulan, karena itu khawatir akan di panggilan yang kedua itu akan kurang waktu. Karena itu maksimal itu bisa 4,5 bulan dari pendaftaran supaya tidak prematur. Ya kan, 1 bulan panggilan pertama 1 bulan, lalu 3 bulan panggilan kedua. Yang khawatir prematur itu di panggilan kedua. Kalau pas-pasan 4 bulan, ya kan? Nah, itu yang akhirnya sering itu perkara mengembang, mau diputus prematur. Seperti itu. Jadi harus dilebihkan ya Pak, Iya. sehingga perkara itu tidak prematur. Iya. Nah, bagaimana Pak sekarang ini kan dari perkembangan di pengadilan itu sendiri dengan adanya perubahan peraturan, perkara kita ini kan dari yang kemarinnya manual sekarang ini berubah menjadi perkara ekot. Ya. Sidangnya pun berubah. Nah, untuk teknisnya sendiri itu gimana Pak dari awal pengajuan sampai ke persidangannya? Ya. Strategi yang diajukan yang dilakukan oleh pengadilan agama itu biasanya untuk perkara gaib itu mereka akan mengarahkan perkara gaib hanya pada minggu ketiga bulan Agustus diajukan. Karena kalau diajukan di akhir Agustus, 31 Agustus, dia nanti akan jadi perkara tunggakan karena tidak selesai dalam 4 bulan. 4 bulan ya. Tapi kalau diajukan misalnya pertengahan Agustus atau minggu ketiga Agustus, insya Allah pada akhir Desember akan selesai dan tidak menjadi tunggakan. Nah, ini yang strategi yang diajukan. Karena pemanggilan 4 bulan itu adalah ketentuan peraturan perundang-undangan, ya, di mana ada 2 panggilan selama 4 bulan itu, dan tenggat waktu antara panggilan pertama dengan panggilan berikutnya adalah 3 bulan. Iya. Seperti itu. Nah, jadi kembali lagi Pak, kembali lagi. 1 bulan maksudnya. 1 bulan ya Pak ya. Kembali lagi ke tadi untuk teknis pemanggilan sendiri, kalau yang kemarin perkara itu didaftarkan secara manual kan untuk panggilan sendiri itu melalui radio. Ya Pak ya, bisa radio seperti kalau di Kota Bengkulu kan Radio Republik Indonesia. Tentunya ada MOU antara pihak kantor Satker dengan RRI. Nah, untuk 2 kali penyiaran sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, 2 kali pemanggilan. Kemudian yang seperti kita bahas tadi Pak, sekarang kan sudah ada peraturan terbaru mengenai perkara itu didaftarkan secara elektronik atau ekot. Nah, untuk pemanggilannya sendiri itu sekarang disampaikan gimana Pak? Ya, teknisnya. Kalau pemanggilan untuk pihak pengaju kan tidak ada masalah. Iya. Nah, pemanggilan untuk pihak yang diajukan teraju itu harus memperhatikan tenggat waktu itu bagaimanapun. Itu kan bisa dilakukan melalui media massa cetak, bisa dengan elektronik. Di samping itu ditempelkan di papan pengumuman di pengadilan agama tersebut, juga biasanya dikirimkan ke desa atau kelurahan. Karena dalam penyampaian putusannya nanti akan dikirim ke desa kan, seperti itu. Jadi bagaimanapun itu tidak pengaruh kepada pengaju.
ya kan, karena pengaju dia ngajukan. Iya. Kalau untuk tergugat sepertinya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut. Jangan sampai akhirnya prematur. Kalau hakim itu prematur menilai suatu panggilan, kan kasihan juga si pihak yang mengajukan. Seperti itu. Kalau tadi kan ada media massa nih Pak, ada juga yang ditempel di papan pengumuman. Gimana sekarang ini kan untuk masing-masing satker sudah ada website. Bisakah atau sah dan patutkah kalau panggilan tersebut disampaikan melalui website Pak? Kalau website tidak semua orang buka website, ya kan? Nah, kalau di website ada, tapi dia tidak buka website. Kan jadi merugikan dia yang bersangkutan. Setidak-tidaknya di pengadilan agama itu juga harus ditempelkan. Di papan pengumuman ya Pak ya? Iya, di papan pengumuman pengadilan agama tersebut. Iya. Nah, tapi untuk yang tata cara pemanggilannya yang tadinya manual ke jurusita menempel ini bukan melalui surat tercatat ya Pak ya, karena dalam undang-undangnya yang terbaru itu cukup ditempel atau melalui media massa ya Pak ya, tidak disampaikan. Oke. Kemudian Pak, mungkin di luar konteks, tadi kan tema kita adalah perkara perceraian, goib. Apakah untuk perkara-perkara di luar perceraian ini bisa diajukan seumpama ini Pak, untuk perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin atau isbat nikah, apakah ini bisa diajukan secara goib Pak? Tidak ada aturannya, ya Pak. Sehingga karena tidak ada aturannya, nggak bisa dilakukan secara gaib. Dispensasi kawin calon mempelai pria, apakah mau nikah dengan makhluk gaib? Kan tidak mungkin kan, karena dia harus punya calonnya. Iya betul. Ya kan, seperti itu. Ngajukan isbat nikah P1 dengan P2, lalu P2-nya gaib, itu kan apalagi itu perkara politik nggak mungkin juga kan. Seperti itu juga ya Pak. Jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi khusus untuk perkara perceraian ini juga sudah diatur dengan undang-undang, sudah ada dasar hukumnya dan harus ada surat keterangan dari gaib itu. Kemudian Pak, tadi kan kita udah ini di awal tadi kan harus ada MOU antara satker dengan anggap media massa atau radio yang akan menyiarkan, seperti itu ya Pak ya. Kalau seandainya ini tanpa MOU, bisa nggak ini disiarkan seperti itu Pak? Saya selama menyidangkan perkara di pengadilan agama, sepertinya tidak mendapatkan atau tidak menemukan ada MOU itu. Gitu, ya, Pak. Tapi yang jelas tuh media massa, baik itu cetak atau elektronik, itu toh tidak menyulitkan bagi pengadilan untuk membantu menyampaikan surat panggilan melalui media tersebut. Gitu. Sepertinya nggak mudah-mudah saja, nggak harus ada MOU ya. Seperti itu. Beda dengan misalnya perkara dispensasi kawin untuk mengetatkan mereka nikah yang belum cukup umur, maka di situ ada MOU dengan dinas kesehatan, kan seperti itu kan. Betul. Kalau untuk ini saya belum dapatkan. Belum ada ya Pak ya. Oke. Jadi tanpa MOU pun sebenarnya bisa para pihak mengajukan dan pihak pengadilan pun bisa menyampaikan panggilan tersebut ya Pak ya. Kemudian satu lagi Pak, banyak juga terdapat permasalahan di lapangan dalam hal ini pengadilan agama. Salah satu pihaknya ini tidak diketahui tempat tinggalnya, sebagaimana Bapak jelaskan tadi. Namun penjelasan dari para pihak itu sendiri ke petugas di meja informasi menyatakan bahwa salah satu pihaknya ini kerjanya di luar negeri, menjadi TKWK atau menjadi TKI. Nah, bagaimana menurut Bapak? Karena alamat dari salah satu pihak ini berada di luar negeri, mereka tidak tahu Pak alamat pastinya karena komunikasi sudah tidak ada lagi. Nah, apakah ini bisa dimasukkan di dalam perkara goib atau gimana Pak menurut Bapak? Kalau yang di luar negeri itu pasti pihak tergugatnya atau termohonnya. Iya betul. Kalau yang di luar negeri itu adalah misalnya pihak yang calon penggugat, maka dia harus mengajukan perkaranya tentunya di pengadilan agama di wilayah Republik Indonesia kan. Tidak mungkin
dia ngajukan perkara gaib di luar negeri, ya kan? Tapi dia harus pulang dulu untuk menyelesaikan perkaranya. Kalau di luar negeri itu aturannya adalah 6 bulan. Untuk panggilan pihak yang gaib tapi adanya di luar negeri, tentunya melalui Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri. Nah, untuk ini apakah panggilannya sampai ke yang bersangkutan? Kita tidak perlu sampai ke sana, tapi cukup itu disampaikan ke Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri. Nanti Dirjen itulah yang meneruskan alamat yang bersangkutan awalnya asalnya di mana, lalu tidak diketahui lagi. Seperti itu. Ini mungkin yang dinamakan dengan perkara rogatori ya Pak ya, butuh waktu 6 bulan, beda dengan perkara gaib tadi yang hanya 4 bulan ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya. Tapi ada kalanya para pihak memaksakan seperti ini Pak. Mereka karena mungkin kendala biaya, mungkin kendala ketidaktahuan, kurangnya informasi, mereka tetap memaksakan Pengadilan Agama untuk tetap menerima bahwa perkara itu adalah gaib dengan mereka melampirkan surat keterangan gaib dari kepala desa atau lurah. Bagaimana yang seperti ini? Nah, ini yang banyak terjadi. Mereka memaksakan, tapi begitu di persidangan terbukalah ketidakbenaran dalil yang disampaikan. Misalnya saja ternyata yang asalnya perkara itu tidak gaib, tapi di persidangan bilang suaminya sekarang nggak tahu di mana, akhirnya jadi perkara gaib, ya kan? Seperti itu banyak terjadi kan? Itu padahal merugikan si pengaju perkara. Tapi kalau memaksakan itu nanti akan dicecar juga oleh hakim. Alamatnya alamat sama dengan penggugat, padahal sudah sekian lama sebelumnya tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut, ya kan? Misalnya sudah kembali ke alamat di kampungnya, kembali sealamat dengan orang tuanya, terbuka akhirnya kan jadi NO. Nah, makanya penjelasan dari petugas itu amat diperlukan. Jangan sampai mereka memberikan dalil yang tidak benar. Seperti itu. Jadi intinya bahwa petugas di garda depan dan petugas informasi harus betul mengetahui, memahami dan tahu membedakan mana itu perkara yang bisa gaib dan yang tidak. Walaupun nanti ujungnya adalah majelis hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, begitu ya Pak. Kemudian Pak, di dalam prakteknya lagi ini ada kalanya para pihak di dalam membuat surat gugatan atau surat permohonan, alamatnya itu mereka menyampaikan sudah detail, namun di dalam faktanya, di dalam lapangan, seperti sekarang ini kan perkaranya ekot nih Pak, di petugas dari pos atau surat tercatat lah ya Pak ya, bahasa sekarang surat tercatat untuk penyampaian relasnya itu sendiri menyatakan bahwa alamat tersebut adalah retur. Nah, Bapak sebagai seorang hakim bagaimana menyikapi permasalahan mengenai surat relas ini yang dinyatakan dari petugas posnya ini dan surat tercatatnya ini retur Pak, gimana Pak? Masalah ini sering muncul pada pemanggilan kedua. Pada pemanggilan pertama sah dan patut. Tapi begitu berdasarkan pasal 126 HIR RBG itu pasal 140-an itu kan akan diperintahkan panggil lagi. Begitu panggil lagi alamatnya retur. Nah, bagaimana sikap seorang hakim? Nah, asasnya kan cepat, sederhana, biaya ringan, ya kan? Dengan memperhatikan asas itu, mana yang lebih banyak didapatkan oleh hakim dengan menerapkan asas tersebut. Kalau diteruskan dengan elektronik, ini akan menyulitkan bagi hakim dan juga akan merugikan pencari keadilan. Makanya hakim harus bersikap, oh kalau begitu kembali dilakukan pemanggilan secara manual. Karena kalau ini retur lagi, apalagi kurang sosialisasi. Saya tidak mengatakan tidak ada sosialisasi di kantor pos dan kurang tenaga. Akhirnya apa? Merugikan pengaju perkara, merugikan pengadilan agama dan sebagainya. Saya kira harus
harus Hakim, bijak. Iya, harus bijak. Jadi intinya adalah bahwa ketika perkara itu diajukan kemudian di lapangan bahwa untuk sidang kedua ya Pak ya seringkali muncul itu rektur, hakim harus bisa mengambil sikap untuk menyampaikan panggilan berikutnya adalah secara manual, karena kalau tidak seperti itu kasihan nasib para pihak ini sendiri ya Pak ya, menggantung ya Pak ya, perkara yang nggak selesai sedangkan tidak sesuai dengan asas peradilan itu sendiri ya Pak ya, sederhana, cepat, biaya ringan. Nah kemudian Pak, apakah ini yang tadinya dipanggil secara tercatat melalui pos kemudian berubah panggilan itu menjadi manual, apakah itu tidak menyalahi aturan Pak, seperti itu Pak? Menurut saya tidak, karena itu perubahan itu kan di persidangan. Yang penting ketika dilakukan pemanggilan pertama dan kedua, itu sudah dilaksanakan secara elektronik, ya kan? Nah, untuk berpegang pada asas sederhana cepat, sekalipun biaya menjadi tidak ringan, tapi dua asas ini harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya oleh hakim, oleh majelis yang menyidangkan perkara supaya bagaimanapun tidak merugikan para pihak yang mencari keadilan. Apalagi ide yang disampaikan oleh KMA ketika launching tentang Perma 7 2022 itu yang penting tidak merugikan para pencari keadilan. Gitu ya Pak ya. Iya, jadi intinya bahwa hakim diberi kebebasan karena selain ada undang-undang yang mengatur, mereka juga bisa merekonstruksi atau menemukan hukum itu sendiri ya Pak ya. Yang artinya dari azas yang tadi bisa menggunakan dua azas yang seperti Bapak sampaikan itu tadi ya, sehingga keadilan untuk para pencari keadilan ini bisa tersampaikan. Kemudian Pak, kalau untuk yang Bapak ketahui sendiri tadi Bapak udah sampaikan nih, di bulan Agustus dalam setiap tahunnya ini paling tidak ini sudah harus di-cut ya Pak ya, penerimaan untuk perkara gaib. Perkara gaib pada akhir Agustus. Akhir Agustus ya Pak. Ini kan sudah September kan? Ya, karena nanti takutnya jadi tunggakan atau sisa perkara. Jelas itu kan. Tahun berikutnya. Ya, jadi untuk sobat podcast PTA Bengkulu untuk mengajukan perkara baik itu perceraian gaib atau cerai talak gaib diajukan sebelum Agustus atau awal Agustus, karena kalau tidak lebih baik diajukan ke tahun berikutnya, karena supaya perkaranya bisa diselesaikan. Karena bagaimanapun yang kita inginkan adalah kepastian dari hukum itu sendiri. Demikian Bapak, mungkin pembicaraan kita hari ini sangat sangat bermanfaat, sangat berguna sekali untuk para sobat podcast PTA Bengkulu di dalam nanti mencari informasi tentang gaib itu sendiri. Mungkin ada closing dari Bapak yang akan Bapak sampaikan Pak, silakan Pak. Iya. Perkara gaib yang dibicarakan di sini adalah perkara gaib yang suami istri yang rumah tangganya bermasalah ini adalah yang sudah punya buku nikah. Ya kan? Begitu konflik di rumah tangganya itu semakin memuncak, maka sebaiknya tidak ada yang gaib dulu, tetapi menyelesaikan permasalahan rumah tangganya di pengadilan agama, supaya tidak ada satu menganiaya yang lain, ya kan, dengan menelantarkan dan sebagainya. Seperti itu. Bagaimana caranya? Ya selesaikanlah di pengadilan terlebih dahulu, karena perceraian yang dinyatakan sah adalah yang di perceraian di pengadilan. Nah, ini yang sering diabaikan oleh si suami atau oleh si istri. Begitu konfliknya meninggi langsung pergi, langsung ngucapin cerai. Setelah itu pisah, padahal tidak cukup mengucapkan kata-kata cerai, tapi harus diajukan ke pengadilan agama. Seperti itu. Untuk pasal terkait perceraian ini tidak ada demo satupun di Indonesia, kecuali kalau demo yang terjadi pada tahun 73 dulu, yang berawal dari Jawa Timur lalu dibawa ke Jakarta, itu adalah demo terkait dengan pernikahan harus dicatat. Nah, ini yang demo yang tahun 73 itu seperti itu. Sehingga dianggap ini RUU sekuler. Akhirnya RUU itu diganti dengan RUU yang tidak sekuler, di mana pencatatan hanya sekedar administratif
belaka. Seperti itu. Iya. Ya, demikianlah, terima kasih Bapak atas sharingnya pada hari ini. Alhamdulillah, Sobat Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, terima kasih atas semua perhatiannya. Perbincangan kita pada hari ini begitu menarik sekali. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di podcast kita mendatang. Semoga bisa bermanfaat. Saran dan kritik dari pemirsa sekalian di Sobat Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sangat kami inginkan tetap sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.